Perkenalkan, nama saya Nurfalila Istiqamah dengan NIM 23202038872203. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya mengenai alat dan media pembelajaran pendidikan. Yang pertama itu definisi dan jenis alat pendidikan. Alat pendidikan itu adalah segala bentuk atau media yang digunakan oleh pendidik untuk membantu proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, penggunaan alat pendidikan memungkinkan peserta didik memahami materi dan lebih mudah karena pembelajaran lebih jelas, menarik, dan konkret. Misalnya itu toh guru IPS menggunakan peta untuk menjelaskan letak negara-negara sehingga siswa tidak hanya membayangkan tetapi juga melihat secara visual. Nah, adapun jenis alat pendidikan yaitu yang pertama alat tradisional, di mana alat yang digunakan secara manual dan sederhana tanpa melibatkan teknologi, contohnya papan tulis, kapur, peta, globe, dan kartu belajar yang dibuat dari bahan sederhana. Misalnya, guru membuat miniatur gunung dan sungai dari tanah liat untuk menjelaskan bentuk muka bumi. Nah, yang kedua itu alat modern, di mana alat yang menggunakan teknologi digital mendukung pembelajaran, contohnya proyektor, laptop, tablet, dan papan interaktif atau smartboard. Sebagai contoh guru dapat menggunakan proyektor untuk menampilkan video tentang literasi sosial di masyarakat agar siswa lebih mudah memahami kehidupan nyata. Nah, soal kedua yaitu fungsi dan manfaat alat pembelajaran IPS. Fungsinya itu alat bantu pembelajaran memiliki fungsi utama untuk memperjelas konsep, untuk meningkatkan minat belajar siswa dan memudahkan proses pemahaman. Nah, adapun dalam pembelajaran IPS ada alat bantu digunakan untuk yang pertama itu mengubah konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya menjelaskan struktur sosial melalui bagan atau diagram. Nah, kedua itu menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan media visual. Yang ketiga itu mempermudah dan menyampaikan materi yang kompleks. Yang keempat, membantu siswa memahami hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun manfaatnya yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep melalui penggunaan peta digital untuk memahami hubungan antara wilayah. Yang kedua itu mendorong pembelajaran aktif karena siswa dapat melakukan pengamatan dan analisis data sosial. Yang ketiga itu membantu sikap positif seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab melalui kegiatan simulasi dan studi kasus sosial. Yang ketiga, soal ketiga itu media pembelajaran berbasis informasi dan komunikasi atau ICT. Nah, media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah sarana yang memanfaatkan digital untuk menyampaikan secara menarik, efisien, dan interaktif. Melalui media ini, pembelajaran lebih fleksibel dan dilakukan kapan saja serta di mana saja. Nah, adapun contohnya itu seperti video interaktif, misalnya video tentang proses perdagangan antar negara yang dilengkapi kuis singkat dan di dalamnya. Yang kedua itu aplikasi pembelajaran daring seperti Google Classroom, kuis, Kahoot, dan ruang guru yang memungkinkan siswa bisa belajar mandiri dan berdiskusi secara online. Nah, keempat itu platform e-learning seperti Moodle dan Edmodo yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, diskusi kelas, serta pengumpulan tugas digital. Nah, adapun soal keempat yaitu Internet of Things atau IoT. Dalam pendidikan, Internet of
teks atau IoT adalah konsep di mana berbagai fisik dapat terhubung ke internet, saling bertukar data secara otomatis. Nah, dalam pendidikan IoT membantu menciptakan lingkungan belajar yang cerdas dan efisien. Nah, adapun contoh penerapannya itu smart classroom, yaitu ruang kelas digital yang dilengkapi sensor cahaya dan proyektor otomatis untuk mendukung kenyamanan belajar. Yang kedua itu sensor kehadiran seperti absensi dengan pemindah wajah atau kartu digital agar pencatatan kehadiran lebih cepat dan akurat. Dan ketiga itu perangkat interaktif seperti layar sentuh atau tablet yang memungkinkan siswa berkolaborasi secara langsung dalam kegiatan proyek evaluasi. Nah, adapun soal keenam yaitu evaluasi efektivitas dan keamanan alat atau media digital. Nah, evaluasi efektivitas yaitu alat digital dapat dilihat dari sejauh mana alat tersebut mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, adapun beberapa indikatornya yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yaitu misalnya penggunaan simulasi ekonomi digital untuk menjelaskan interaksi pasar. Yang kedua, kemudahan penggunaan oleh guru dan siswa. Dan ketiga itu dampak terhadap hasil belajar seperti peningkatan nilai atau partisipasi siswa. Dan keempat itu interaktivitas alat yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, adapun keamanan data yaitu untuk melindungi data pribadi guru dan siswa agar tidak disalahgunakan. Nah, adapun itu upayanya itu dilakukan agar tidak disalahgunakan, yaitu menggunakan kata sandi yang lebih kuat. Yang kedua itu tidak membagikan informasi di media sosial. Yang ketiga itu menghindari tautan mencurigakan atau situs berbahaya. Dan keempat itu menerapkan etika digital dengan menggunakan internet secara bijak dan bisa bertanggung jawab. Nah, soal keenam itu literasi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, literasi digital atau AI adalah kemampuan seorang untuk memahami, nilai dan menggunakan teknologi lebih digital secara bijak, kritis dan bertanggung jawab. Nah, literasi ini tidak hanya sekedar mampu menggunakan perangkat tetapi juga memahami cara memperoleh informasi yang benar. Contohnya, peserta didik mampu membedakan berita asli dan berita palsu. Nah, adapun kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang berpikir, belajar dan mengambil keputusan manusia. Contohnya itu aplikasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal sesuai kemampuan siswa. Kedua itu chatbot edukatif, yaitu dapat menjawab pertanyaan siswa kapanpun yang dibutuhkan. Nah, ketiga itu sistem penilaian otomatis yang menganalisis hasil tes dengan cepat dan objektif. Nah, yang terakhir itu peran literasi digital dan AI. Keduanya itu berperan penting dalam menciptakan sistem pembelajaran yang modern, interaktif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan memahami literasi digital, siswa juga mampu menggunakan teknologi yang cerdas, sedangkan AI membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to the night we met.